Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Qad qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amtana bi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهم وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم قالت ngucap sapa wadone kiftil aziz selalu manfaati Kolat ngucap sapa ibu atul azizi wadone kiftil aziz selalu manfaati ucapnya Lama ro'at nalikane ningali sapa ibu atul azizi ma'ingbar lama ro'at nalikane ningali sapa ibu atul azizi ma'ingbaran halakan menani apa bihinna kelawan niswatun ucape Fadzalikuna makautim kono siwa kafe wadon kafe Fadzalikuna makautim kono siwa wadon kafe wadon Bahada makau tawiki Iku huwa utawi Hadza maka utawi iki iku wa utawi hadza ketika kita Imratul Aziz istrinya Mahapati melihat kemudian mengatakan lamma ra'at mahalla bihinna sebab wala adalah masuk kata karena fakirnya berupa amal suatu utami cinta mati teruskan karena limun saka hindul ketika ada ilmu anas hakiki maka ilmu matinya harus ditemui dengan kata kita fa'al sawa'atan wa yaf'al itu Mi'afilan nafi'u yang jadi fi'lun utai kami nafi'u iku yang jadi berjalan fi'il menjadi jelas dengan apa kita fa'alta dengan taknya lafal fa'alta wa atat dan taknya lafal atat jadi kolak itu kalimat Imratul azizi lafal imratul jadi fa'ilnya lafal kolak lama ro'at mahal lebih lafal lama diperlakukan sebagai adat syarat
lemma ratma halal bihinna. Jawabnya dibuang. Jawabnya ketika ada jawab bisa dipahami, sudah bisa dipahami maka dibuang. Fasyartu yugni an jawabin qadmuhin wal qad yatihi min fana'inil ma'afuhim lamma ra'ma halabihin qolat itu. Jadi qolat itu sudah bisa dipahami, maksudnya tidak perlu mendatangkan jawab. Fadzalikunna lapan zalika itu lapan zalika masukkan domir zalika zalikuma zalikum zalikunna. Ini zalikunna adanya isim isyarah, lamnya lam zaidah, kafnya kaf harf khitab lil bu'di, nunnya lafal kunna, nunnya nun jamainas. Wal ha'u waqfan kalimah walam taro wal lamu fil isyaratil mustahara. Za isim isyarah, lamnya zaidah, itu keterangannya ada di alfiah tasrif. Ketika lafal untuk menunjukkan makna jauh maka harus disertai dengan kaf. Walakal udintiqo bil kafi walakal udintiqo bil kafi wal apa namanya? Walakal udintiqo bil kafi hafan duna lamil qawma. Walakal udin, dan ketika menunjukkan makna musyawar ilaih jauh, intiko bil kafi ucapkanlah dengan kafah. Dzalika dzalikuma dzalikum dzalikunna. Tapi ditafsiri bahasa kenapa pakainya lafaz dzalikunna, itu menganggap bahwa kejadian itu sangat dasar, sangat sehingga kesannya jauh, padahal di depannya seperti Al-Quran dzalikal kitabul la raiba fihi. Hadzal Quran menggunakan jauh, musyawir jauh karena itu sangat besar. Bahasa maka utawi iki kejadian para istri pengejen itu mengatakan kulna hasyalillahi ma hadza bashar iku wa hadza iku allazi berkara. Iku allazi berkara isim mausul, lawan allazi dinamakan mausul mukhtas. Mausul asma'illadzil mursalati tusan ya idza ma sunniya la tusbihi wa alladhi adalah dinamakan mausul mukhtas, mausul yang ditentukan, alladhi untuk laki-laki, alladhi untuk perempuan. Lumtun nami kang padanakan sapa sira kabeh ing ingsun. Lumtunna itu kita bikin menyenun non jama'i aslinya non bikoya. Lumtunna mika padanakan sapa sira kabeh ing ingsun fihi ing dalem alladzi. Itulah yang kalian semua mencela aku bahwa aku sangat mencintai pembantuku Yusuf. Tapi ternyata apa? Ternyata kalian juga tergila-gila. Bihubbihi inggalun demen Yusuf. Bihubbihi inggalun demen Yusuf bayanun utawi lafal alladzi lumta'aza. Utawi lafal fadzalikum alladzi lumtunani iku bayanun mentelakan.
iku bayan mentelakan liudriha marang alasane Sulaiman. Liudriha marang alasane Sulaiman. Ketika Yusuf muda diperintahkan keluar oleh Sulaiman di depan para wanita-wanita pengantin Mesir, para wanita pengantin Mesir itu semuanya terkenal terheran-heran ternyata aku menasa ringgani mahal bersau. Wah, kita bukan manusia, itu malaikat yang sangat mulia. Mereka itu tidak menyadari memotong untuk jari-jari mereka. Nah, di situ laki-laki Sulaiman mengatakan, itulah kejadian yang sesungguhnya bahwa kamu semua itu mencelaku di dalam menyintai Yusuf. Nyatanya kamu semua tergila-gila kepada kenggandengan Nabi Yusuf. Walaqad demi yakini rayu sapa yang sungguh ing Yusuf. Walaqad demi yakini rayu sapa yang sungguh ing Yusuf an-nafsihi saking awak Yusuf. An-nafsi saking awak Yusuf pasang mangkal reksa sapa Yusuf. Pasang mangkal reksa sapa Yusuf ingkang ati kesenyegah sapa Yusuf. Sungguh betul-betul aku merayu dirinya, tetapi pasang dia itu betul-betul menjaga diri supaya tidak terjerembab kepada hal-hal yang maksiat dan tidak terjerembab kepada perzinaan. Itulah bagusnya Yusuf, sehingga Yusuf sangat menjaga diri, membentengi diri dari kemaksiatan. Wala illam yaf'al ma amru, wala illam demi yaktine lamun lam yaf'al ora lakoni sapa Yusuf. Wala illam yaf'al demi yaktine lamun ora lakoni sapa Yusuf. Ing barang anu kang perintah sapa Yusuf ing Yusuf bihi kelawan layus jalan maka yaktine wawunya wawu kosa lamnya lam jadinya insyatiah. Itu kan berarti wawu kosa butuh jama, kemudian butuh jawab, in juga butuh jawab. Nah ini nanti jawabnya yang ditetapkan adalah jawabnya lafal in. Bihi kelawan ma layus jalan nama kayak sini lami-lami tidak yus jalan untuk maksimajur dimasukin untuk sakilah untuk yang dikasih. Layus jalan nama kayak sini teman-teman dan bui sopo Yusuf. Layus jalan nama kayak sini teman-teman dan bui sopo Yusuf walayakunan inilah walayakunan diwujudkan tanwin. Sebetulnya itu nun tauhid khafifah yang mati tapi diwujudkan tanwin. Walayakunan minas sholihin, walayakunan lan yaktine teman-teman, walayakunan lain lan yaktine anak teman sopo Yusuf anaiku minas sholihin setengah saking biro-biro wong kang ingat. Minas sholihin iku setengah saking biro-biro wong kang ingat. Adzalina jamak tafsir jamak muzakkar salim ketika dijabarkan dalam misalnya pakai ya, ini yang menjaga minas sholihin adzalina tafsirnya. Fabila biyajur wa nusibi itu kan Salimah jami amirin wa mudnibin itu adalah isim fa'il. Sholihin juga isim fa'il, adzalin juga isim fa'il. As-sholihin tegese piro-piro wong kang rendah. Fakulna maka pada ngucap sapa niswa nunnya lafal kulna nun jamak niswa. Lagu marang Yusuf hati tak atas sopo siro
Ati ta'ata sopo sira maula kata ing tuan putrine sira maula kata ing tuan putrine sira atau ing benda putrine sira. Benda itu pimpinan bos atau majikan gitu. Maula kata ing majikan putrine sira. Setelah melihat Yusuf kelihatan sangat tampan, Nabi Yusuf muda itu para pengerjaan istri pengerjaan Mesir tergila-gila semua, dan di situ Zulaikha istri Mahapati mengatakan, itu yang kalian semua mencela aku bahwa aku mencintai Yusuf itu adalah tersesat yang sangat jauh, akan tetapi ternyata kamu semua juga tergila-gila. Wala ilam yaqalna anuhu, demi sesungguhnya jika dia Yusuf itu tidak mau melakukan apa yang aku memerintahkannya, maka la yusjananna, dia akan dipenjara, walayakunan dan akan menjadi orang yang hina-hina. Maka dari itu para wanita yang melihat para wanita istri pengerjaan Mesir itu mengatakan kepada Yusuf, Atik maula taatlah kamu kepada majikan putrimu. Qala bisijnu, bin Nabi Yusuf itu qala bimana doa. Qala ngucap sapa Yusuf ngucap ya Rabbi, wahai pangeran ingsun, wahai pangeran ingsun, asidnu utawi buwi, asidnu utawi buwi, ya Tuhanku, penjara itu ahabu iku luwih seneng, iku ahabu luwih seneng sapa ingsun ilaya, iku ahabu luwih seneng ilaya marang ingsun. Ahabu mi alafal ahabu itu bukan ilmu bukan, tapi isim tafsir. Nanti ada mim makmin mufatulahnya mim maituna itu. Iku ahabu luwih seneng ilaya marang ingsun mimma tenimbang barang, mimma tenimbang barang ya tu'unan nikang pada ngajak sopon niswatun ni ingsun. Ya tu'una itu nunnya lafal ya tu'una adalah nun jamainas, bukan nun jama mudzakkar, bukan nun jamainas. Nun yang keduanya itu nun wikoya. Memikoya itu tujuan utamanya supaya tidak menjadikan kalimat fi'il dibaca kasroh. Yad'una pada ngajak sapa niswatun ing ingsun ilaihi marana. Jadi setelah kejadian Nabi Yusuf dirayu Zulaikha, kemudian Nabi Yusuf mendapatkan petunjuk dari Allah dengan diperlihatkan wajah bapaknya yang menjadi Nabi Yakub, dan disentuh dadanya, lalu semua hasrat kepada Zulaikha runtuh semua melalui jari-jarinya. Dan Nabi Yusuf muda lari ke pintu, kemudian ketemu dengan Mahapati suaminya Zulaikha, dan kejadian itu diperintahkan untuk dihentikan supaya tidak terkenal. Tapi ternyata satu Mesir tahu semua, dan jengkelnya Zulaikha semua istri pengantin dipanggil semua ke rumahnya, dan ternyata mereka juga tergila-gila kepada Yusuf. Itulah kejadian yang sesungguhnya. Dan ketika Yusuf tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Zulaikha, maka akan dipenjarakan dan akan dijadikan budak yang sangat rendah. Di situ Nabi Yusuf tidak salah. Nabi Yusuf tidak salah, tapi minta solusi kepada Allah. Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi.
Ya Tuhanku, penjara itu, bui itu lebih suka bagi saya daripada aku mengikuti keinginan para wanita-wanita yang tergila-gila itu. Wa illa tasrifan lamun orang ngengwaken sapa Tuhan. Wa illa lamun ora tasrif ngengwaken sapa Tuhan. Lafal tasrif itu dijazmkan oleh lafal in, mulanya nabi. Wa illa tasrifan lamun orang ngengwaken sapa Tuhan ani saking ingsun. Ani saking ingsun kaita ing budayane niswatun. Kaita ing budayane niswatun asbu maka condong sapa ingsun ing lafal asbu. Asbu adalah di menjadi jawabnya lafal in. Fa illa tasrif asbu. Sofa yasbu itu jazmnya membawa harfuil. Sofa yasbu asbu maka condong sofa itu jawabnya lafal in dalam lafal illa tasrif. Ditafsiri amil tegese condong sofa itu. Diambil dari lafal mala yamilu yamilani yamiluna tamilu tamilani samiluna tamilina tamilani tamilna tamilu namilu. Erop jazmnya disukurkan dan membuang huruf tengah. Amil jawazim itu tidak mau melihat ada penyakit, karena amil jawazim itu seperti obat kuras. Ketika melihat dalam lafal ada penyakitnya maka dibuang. Penyakit itu asalnya amilu, karena dijazmkan menjadi jawabnya lafal ini maka dijazmkan lafal jazmnya pakai sukun dan ya, huruf elatnya dibuang. Asbu maka condong sapa ingsun amil tegese condong sapa ingsun ilaihim maniswatun. Jika engkau tidak memalingkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan terbawa arus mereka. Ini yang maksud asbu ilaihim. Aku akan terbawa arus mereka, aku akan terbawa keinginan mereka menjadi pemuas nafsu para wanita yang haus kepada kepuasan laki-laki. Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala memalingkan Yusuf muda dari tipu daya mereka sehingga tidak terbawa keinginan mereka. Wa akulan ana sopengsun. Wa akulan ana sopengsun. Wa aku ini diaturkan kepada lafal asbu. Asil tegese jadi sapa ingsun. Asil tegese jadi sapa ingsun. Dadi kuminal jahilina secara saking biro-biro wong kang bodho. Minal jahilina iku secara saking biro-biro wong kang bodho. Jika engkau tidak memalingkan aku dari tipu daya mereka, maka aku akan terbawa arus mereka dan aku termasuk orang yang bodoh sehingga melakukan banyak dosa. Orang bodoh itu walaupun ahli ibadah itu lebih banyak berbuat dosa. Karena apa? Enggak punya tahu, enggak tahu ilmunya. Dikira yang namanya gunjing orang itu tidak dosa. Orang tak ibadah, tapi kemana-mana gunjing orang, kemana-mana bikin hati orang sakit, kemana-mana ngomongnya sakit. Dikira orang sakit tidak dosa. Nah, saking tidak punya ilmu, walaupun ahli ibadah tetap terjebak kepada perilaku maksiat dan dosa. Nah, ini Nabi Yusuf itu berterima kasih, bersyukur kepada Tuhannya, yakni Allah Subhanahu
diselamatkan dari perbuatan keji dan maksiat, sehingga tidak tergolong menjadi orang yang bodoh, yakni orang yang senantiasa berbuat dosa. Al-mudnibina tegese biro-biro wong kang pada dosa. Al-mudnibina tegese biro-biro wong kang pada dosa. Wal qasdu lan utawi maksude. Wal qasdu lan utawi maksude bisa dikatakan kono Rabbi sijinu ahabu ilayya. Bidzalika kono bisijin ahabu ilayya mata mimma yad'unani iku addu'amu lafal al-qaswa punya istilah. Kemudian addu'a menjadi khobarnya lafal al-qaswa. Ketika khobar dibentuk atau terdiri dari isim ma'rifat, maka di situ berarti mempunyai faedah khusus. Jadi mengkhususkan kata Rabbi sijinu ahabu ilayya itu khusus untuk doa, taksis di doa. Kalidzalika maka karena arai iki ad-doa. Kalidzalika maka karena arai iki ad-doa. Qala dawu sapa Allah taala. Qala dawu sapa Allah taala kalimah sapa Allah. Jadi bahasanya Nabi, bahasanya Yusuf muda menjadi Nabi. Bahasanya Yusuf muda pada saat itu menggunakan Rabbi sijinu ahabu itu adalah bentuk doa, sehingga Allah Ta'ala mengabulkan. Fastajaba jawabnya lafal Rabbi, paknya pak jawabnya dari fi'il amr lafal Rabbi. Rabbi dari mita ya Rabbi. Rabbi bagian dimana aku. Fastajaba maka nijabai lahu malam Yusuf. Fastajaba maka nijabai lahu malam Yusuf. Sopoku pengerane Yusuf. Sopoku pengerane Yusuf. Doa aku ing dongane Yusuf. Doa aku ing dongane Yusuf. Jadi yang dimaksud Rabbi sijnu alayya, saking pasrahnya Nabi Yusuf kejadian yang menimpa kepadanya, itu akhirnya minta solusi kepada Allah. Ya Allah, saya lebih suka di penjara ya Allah daripada saya mengikuti keinginan para wanita itu, daripada aku terbawa arus wanita itu. Itu bahasa Rabbi sijnu. Ketika ente ngalami kebingungan, ngalami tidak mengetahui arah, sampai putus asa. Ini contohnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu seorang budak yang yang menghadapi kasus dengan majikannya. Betapa sedihnya, betapa susahnya orang budak melawan majikannya, kan tidak mungkin menang secara logikanya, sehingga Nabi Yusuf pasrah kepada Allah. Rabbi sijnu ahabu ilayya mimma yad'unani. Kalau begini ya Allah, saya lebih suka di penjara daripada saya mengikuti keinginan atau hasrat wanita itu. Dari situlah fastajaba lahu, Tuhannya mengabulkan doa-doanya. Fasarafa mangka doakan sapa Rabbi. Maknya fasarafa fa'al takwi menyabahkan dari lafal fastajaba lahu. Fasarafa mangka doakan sapa Rabbi anu saking Yusuf kaituna ing budayane nisbatun kaitahunna inti budayane niswatun doanya langsung dikabulkan oleh Allah, sehingga Nabi Yusuf dijauhkan dari tipu daya para wanita itu. Innahu satubun ya Rabbi
Innahu satune Rabbi iku wa utawi Rabbi iku as-sami'u kan maha. Ini lafal was-sami'u, jumlahnya lafal was-sami'u mahal lafal menjadi khobarnya lafal inna. Mendatangkan khobar berupa jumlah isinya itu adalah menunjukkan kaidah takwiyah. Perlu kita ketahui inna ada tauhid. Kemudian was-sami'u jumlah isinya itu juga tauhid. Berarti di dalam ayat ini kita temukan ada dua alat tauhid menunjukkan bahwa lawan bicara ayat ini sudah alam sudah level menengah yang disebut kalam tolabi. Sikosa min qol innala min ibtidah wa nunayi tauhidi wasmin akidah. Sikosa min qol innala ibtidah kemudian Kosamin baginda lamini tidak wanunai tauhid wasmin. Maksud wasmin ini ada jumlah isinya yang jumlahnya 8 wasamin. 82 dinamakan tauhid mufassir mahal rafa wa dzurtifa'in wa fi sholin anahu. Teruskan wa amtawan la tastabihu dua dinamakan tauhid mufassir mahal rafa. Kapal dua anak dua waktu tifain mafisolin satu anak dua angkat. Cabangnya kapal dua rumah dia guna. Cabangnya anak, cabangnya angka, antuma, anti, antuma, antuna. As-sami'u khobarnya dua bentuk isim fa'il. As-sami'u ikutkan ma'amu bil qawli ucapan. Bil qawli ucapan al-alimu tu ikutkan ma'amu. Al-alimu tu ikutkan ma'amu bil fi'li kelal penggawian. Bil fi'li kelal penggawian. Perlu ente ketahui setiap ayat yang diakhiri dengan asmaul husna maka itu dinamakan ismun azam ayat itu. Ini menurut hikmah ghaibiyah yang undang-undangnya di dalam hikmah ghaibiyah. Ketika ada suatu ayat diakhiri dengan asmaul husna maka berarti asmaul husna itu kunci doa yang dikabulkan atau ismun azam bagi ayat itu, bagi keterangan ayat itu. Ketika ente mampu memahami maka ente bisa menemukan kunci doa yang dikabulkan dari Al-Quran. Ini yang dimaksud ayat 180 surah Al-Aqaf dulu sudah dijelaskan. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayajzawna ma sayajzawna ma kanu ya'malun. Itu di surah Al-A'raf ayat 180. Nah, ini innahu wasamiul alim menunjukkan bahwa kasus yang menimpa kepada Yusuf muda itu adalah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan diketahui olehnya. Allah mendengar apa yang diucapkan oleh semua makhluknya termasuk kata hati. Ente dalam hati itu berbicara Allah dengar. Dan Allah Ta'ala melihat apa yang ente lakukan secara perilaku ente melakukan itu tetap Allah Ta'ala mengetahui. Jadi kesimpulan ayat 32 dan ayat 33, 34 ini intinya pasrahnya Nabi Yusuf supaya
lebih baik dipenjara daripada disiksa. Nanti akan ada keterangannya, "Tsumma badalahum min ba'di ma ra'awul ayati la yasjununnahu hatta hin." Wa dakhala ma'ahu sijna fatayani qala haduma al-ayat. Sadaqallah. Bismillahirrahmanirrahim. Babun utawi kubab. Babun utawi kubab ida sholat ing dalem nalikane sholat sapa man. Ida sholat ing dalem nalikane sholat sapa man. Summa amma makan ngimami sapa man. Summa amma makan ngimami sapa man qauman ing qaum. Bab menerangkan dia sholat lalu kembali ke kaumnya menjadi imam kaum itu. Ini cerita tentang sahabat Mu'adz. Sahabat Mu'adz itu ketika di Madinah, di Masjid Nabawi itu jamaah dengan baginda Nabi. Setelah jamaah dengan baginda Nabi, sahabat Mu'adz itu pulang ke kaumnya kemudian mengimami kaumnya. Tapi sholat 2 kali boleh, ya boleh lah. Jadi ente misalkan ada orang belum sholat, pengen jamaah, lu sholat lagi ente. Apa itu jadi imam, apa itu jadi makmum? Sholat beberapa kali itu boleh. Ini menceritakan tentang sahabat Mu'adz berjamaah menjadi makmumnya baginda Nabi di Masjid Nabawi. Setelah pulang dari Masjid Nabawi, sahabat Mu'adz pulang ke tengah kaumnya, lalu sahabat Mu'adz menjadi imam mereka. Haddatsan menceritakan yang kita. Sapa Sulaiman bin Harbin, Sulaiman bin Harb, Babun Nu'mani lalu di alam dirofakan alamat rofanya makai wawu dinamakan Erof Itmam. Farfa imamin wansibanna bil'al itusan wajub ya imamin al-asmasib. Farfa imamin merupakanlah dengan wawu, wansibanna bil'al dan masukkanlah dengan alif. Wajub dia dan jaga belanja wajub dia imam minal asma'i, artinya asma'u sifat. Ketika dia itmam alamat rofaknya mafiwahu, ketika di nasabkan alamat nasabnya makali, ketika dijaga alamat nasabnya maka itu dinamakan Erof Itmam. Erof Itmam itu Erof dengan huruf. Kalau Erofnya positif ada Erof dengan harokat. Kalau Erof kosor semuanya memakai alif ja'a abaka wa'aitu abaka ma'utu biabaka. Itu namanya Erof kosor. Abun Nu'mani dan Abu Nu'man qala ngucap sapa Sulaiman lan Abu Nu'man. Qala ngucap sapa Sulaiman lan Abu Nu'man ngucap haddatsana ceritakan kita. Haddatsana ceritakan kita sapa Hamad bin Zaid Hamad bin Zaid. Hamad bin Zaid sapa Hamad bin Zaid an Ayyub saking Ayyub. An Ayyub saking Ayyub an Amr bin Dinar saking Amr bin Dinar. An Amr bin Dinar saking Amr bin Dinar. An Jabir bin Abdillah saking Jabir bin Abdillah. An
Abdillah saking Jabir bin Abdillah qala ngucap sapa Jabir qala ngucap sapa Jabir ngucap kana anak sapa Mu'adz kana anak sapa Mu'adz iku yusolli sholat sapa Mu'adz iku yusolli sholat sapa Mu'adz sholat ma'an Nabi serta Nabi ma'an Nabi serta Nabi sholat tiapari Muhammad Azim sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi Nabi wasallam alaihi tiapari keselamatan sapa Allah thumma ya'ti makan muli nekani sapa Mu'adz thumma ya'ti makan muli nekani sapa Mu'adz kaumahu ing kaum Mu'adz kaumahu ing kaum Mu'adz fayusolli mangkan muli sholat sapa Mu'adz fayusolli mangkan muli sholat sapa Mu'adz fihim kelawan kaumahu fihim kelawan kaumahu. Jadi intinya sahabat Mu'adz itu sholat jamaah dengan Rasulullah di Masjid Nabawi. Setelah selesai jamaah dengan Rasulullah di Masjid Nabawi, sahabat Mu'adz pulang ke lingkungannya, kemudian ngimami kaumnya yang ada di lingkungan itu. Itu menunjukkan apa? Bahwa sholat itu boleh diulang dan diulang. Ente sudah sholat misalkan sendirian, ada orang itu udah sholat sudah tapi pengen jamaah, ayo jamaah, apa-apa. Ente sholat lagi. Ini yang dicontohkan oleh sahabat Mu'adz. Bakuman utawi bab masalah Allah. Bakuman utawi bab masalah Allah asma'a kang awenu sapa man asma'a kang awenu sapa man annasa ing Musa takbirul imami ing takbirul imam untuk menerangkan seseorang yang mempergunakan takbirnya sholat imam. Ini kita baginda Nabi setelah baginda Nabi mengalami penyakit yang parah. Ketika itu sahabat Bilal memberitahukan kepada baginda Nabi tentang waktu sholat. Haddatsana cerita kenang kita sapa Musaddad. Qala ngucap sapa Musaddad ngucap haddatsana cerita kenang kita sapa Abdullah ibnu Dawud bin Dawud qala ngucap sapa Abdullah ngucap haddatsana cerita kenang kita sapa A'mas an Ibrahim saking Ibrahim ini isim wajibun sore, makanya dijaga dalam kalimat kata an Ibrahim. Apa sebabnya? Lafal Ibrahim itu mempunyai dua ilah. Ilah yang kembali kepada lafalnya itu adalah ajamnya. Ilah yang kembali kepada lafalnya bentuk ajam bahasa selain Arab, yang kembali kepada makna alamnya nama orang biaya musal ismu illataini dosa. Ketika ada isim mengumpulkan dua ilat, awilatan turmi anis katanya, atau satu ilat yang menempati di dalam tempatnya dua ilat, pasti isim itu dinamakan isim wairumun sholih. Istilah lain dari isim wairumun sholih apa? Isim mutamakin wairu amkan. Yang perlu diapalkan, isim itu ada isim mu'rab, dalam istilah lain disebut isim mutamakin amkan. Ada isim wairumun sholih, dalam istilah lain isim mutamakin wairu amkan. Ada
Ada istilah lain isim mabni yang disebut isim ghairu mutamakin, ghairu amkan. Itu istilahnya aja harus hafal. Kalau aja tahu apa istilah-istilah itu nanti ngaji nggak bingung, ngaji malah nggak bingung. Al-Ibrahimah saking Ibrahim. Nah, erat yang kembali kepada lafal jumlahnya ada 7, erat yang kembali kepada mana jumlahnya ada 2. Apa? Alamiah sama wasfiyah. Alamiah istilah lain dari makrifati, dikumpulkan oleh Abu Nuwas Ijma wasim atilan manis di makrifati. Teruskan. Oke, wajib usmatan falwasmu kamla ijma wasim atilan manis. Ini yang kembali kepada apa? Makrifati kembali kepada mana? Nah, berarti Roki kembali kepada lafal, wajib kembali kepada lafal, hikmah kembali kepada lafal, falwas kembali kepada makna. Yang kembali kepada lafal ada 7, yang kembali kepada makna ada 2. Itulah jumlah ilat isim ghairu munsharif ada 9. Anil aswati saking al aswati an Aisyata, Aisyata itu juga eratnya ada 2. Erat yang kembali kepada lafalnya takmis, erat yang kembali kepada maknanya nama orang. An Aisyata saking Aisyah radhiyallahu anha kedulu sapa Allah Gusti Allah anha saking Aisyah kolak ngucap sapa Aisyah. Kolak ngucap sapa Aisyah lama maritun nabiyyu al-nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.